Jadi judul firman Tuhan malam ini, kita mau coba bawakan tentang bersabar dalam penderitaan. Semoga firman ini boleh saling menguatkan orang bersama dalam menjalani hidup di akhir-akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan. Oke, mengenai penderitaan. Kalau mengenai penderitaan ini, dia punya topik dapat dengan kurang ngeri-ngeri sedap kang. Karena penderitaan seperti yang orang tahu bersama, ada suatu hal yang sulit, rumit, dan sesuatu yang tidak pernah kita minta. Ada sedikit pertanyaan for orang semua yang ada hadir ini. Apakah pernah orang berdoa Pak Tuhan? Atau pernah bertanya Pak Tuhan meminta penderitaan? Apa ada salah satu dari Pak orang pernah bilang, oh Tuhan, tolong kasih akan penderitaan bagi kita. Atau oh Tuhan, saya berbagi dulu tuh penderitaan bagi kita, mau rasa dulu bagaimana. Kira-kira begitu kan. Oke, tolong jabarkan masing-masing dari orang seberapa yang ada, menjabarkan bagaimana merasakan penderitaan itu. Dengan orang berpengalaman hidup masing-masing. Kira-kira ada yang mau bantu. Mau menjabarkan salah satu penderitaan yang orang rasakan. Kira-kira. Oke, antara lain sebagai contoh. Salah satu kesehatan, Kang. Dari segi finansial atau keuangan. Keluarga. Pekerjaan. Pergaulan. Di dalam gereja maupun di luar gereja. Ataupun di mana orang berada. Di saat orang sedang menghadapi penderitaan, sebenarnya ada beberapa proses dalam memasuki, melalui, menghadapi, dan solusi dalam penderitaan tersebut. Salah satu contoh, orang menghadapi atau proses. Jadi sementara proses ini baru mendengar mendengar berita tentang suatu melalui obrolan, berita, atau surat, atau kabar dari sesuatu, atau kabar dari seseorang tentang suatu hal yang buruk yang membuat orang merasa menderita. Sebagai contoh, ilustrasi, ya mungkin ada keluarga-keluarga dekat yang meninggal atau dalam keadaan sakit berat, yang orang ketahui bersama sama beberapa keluarga lewati itu, yang melewati kedukaan, kakak adik, orang tua, dengan pasangan orang hadapi di masa-masa sulit itu, di masa-masa penderitaan itu. Jadi ada proses yang orang lewati saat itu. Waktu memasuki, melalui, menghadapi dengan DP solusi terakhir untuk menghadapi penderitaan itu. Oke, orang lanjut. Dengan segala macam perasaan pada saat penderitaan itu, dengan rasa sedih, rasa ketakutan, rasa khawatir, dengan merasa penderitaan, karena penderitaan itu sendiri dengan yang orang lagi hadapi. No? Di saat orang menghadapi penderitaan itu sebagai umat percaya, yang pasti orang selalu berdoa, Kang. Cuma itu yang menjadi orang pegangan dan akan selalu bertanya. Saat orang menghadapi itu masalah, saat orang menghadapi itu penderitaan, pasti orang akan selalu bertanya, oh Tuhan, kenapa kita terima ini, Kang? Tuhan, kenapa kita boleh menghadapi ini, Kang? Yang ketiga, oh Tuhan, sampai kapan kita menghadapi ini? Sampai kapan kita boleh melewati ini? Berapa lama lagi Tuhan kita menghadapi ini, penderitaan ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ada 3 hal yang kita mau coba memberi ulasan sedikit tentang pembahasan ini dengan judul khotbah bersabar dalam penderitaan. Orang masuk dari kata sabar, bersabar. Kata sabar ini luar biasa. Kata yang ampuh dan biasanya secara gampang diucapkan. Mar pada DP praktek sangat sulit atau setengah mati orang mau cerna.
Di saat orang menghadapi penderitaan, di saat menghadapi suatu masalah yang besar atau kedukaan, kok orang datang cuma bilang, "Basabar Jone, basabar Jone." Di saat itu orang cuma dengar, iya basabar Jone. Tapi belum bisa orang menerima momen itu untuk akan bersabar. Harus bersabar. Karena dengan situasi yang ada. Oke, orang lanjut. Di saat satu momen sedang menghadapi masalah suatu, bagian pertama, ada 3 hal yang saya mau coba berikan ulasan. Bagian pertama, bersabar dengan melihat teladan iman. Di dalam Yakobus 5 ayat 10, di situ ditulis, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di sini Yakobus mengingatkan kita untuk melihat para tokoh-tokoh dan para nabi-nabi yang pernah mengalami penderitaan. Contoh terbesar Nabi Ayub. Orang sendiri tahu, tidak secara detail akan kita jelaskan atau kita mengulas lagi tentang Nabi Ayub. Tapi secara garis besar, orang sudah tahu bersama, orang sudah sempat tahu ceritanya bersama, di mana Ayub menghadapi penderitaan, mengalami penderitaan dan kesusahan, dengan semua yang dia hadapi lenyap dalam sekejap. Dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya kedudukan, dia punya anak-anak, dia punya segala sesuatu yang berharga yang dia tahu dia itu disanjung-sanjung, dia orang yang iman, orang beriman, orang saleh yang tidak pernah yang taat kepada Tuhan, tapi dia diizinkan melewati itu penderitaan. Sampai DP kesehatan. Dia mendapat borok-borok seluruh tubuh toh, yang seperti yang kita tahu bersama. Sampai yang kita bilang tadi, tidak akan ulas sepanjang lebar tentang Ayub, tapi di sini Yakobus meminta orang untuk meneladani, melihat penderitaan Ayub di dalam Yakobus 5 ayat 10. Ilustrasi kehidupan kelihatan sama dengan contoh-contoh kecil, no? Orang punya ilustrasi kehidupan sehari-hari dan banyak hal-hal yang orang sayangi, istilahnya hal-hal kecil secara materi. Semisalnya orang PHP hilang atau tertaruh di mana, itu hal-hal simpel, atau kunci mobil, telepon, rumah, atau apalagi sanak saudara atau keluarga yang tiba-tiba hilang dalam sekejap. Bagaimana orang perasaan? Telepon jo hilang sedikit, mana tapi telepon? Tapi di mana? Dari mana? Padahal ada di Popoji. Salah sendiri. Udah cari-cari, padahal ada di Popoji. Sebagai orang percaya, bagaimana orang perasaan di saat orang menghadapi sesuatu yang tiba-tiba hilang dalam sekejap? Yang istilahnya sama dengan Ayub, dia baru lihat-lihat DP anak-anak, dia baru lihat-lihat DP keadaan hidup, DP rumah, DP segala macam keberadaan, tiba-tiba hilang. DP rumah kebakaran, DP anak-anak mati semua. Bagaimana DP perasaan? Orang sebagai orang percaya, bagaimana kira-kira orang mau hadapi begitu? Sama dengan contoh tadi, hal-hal kecil, telepon hilang, foto hilang. Bagaimana orang mau menghadapi kira-kira? Itu salah satu penderitaan yang orang hadapi di zaman sekarang. Kalau di zaman Ayub, beda lagi toh. Di zaman waktu itu. Adapun dari semua pertanyaan-pertanyaan orang menghadapi itu, sebagai orang percaya, kita yakin DP kunci satu cuma doa, Kang. Karena doa adalah satu-satunya alat orang berkomunikasi dengan yang di atas. Oke. Lanjut untuk dari 3 hal yang diberikan ulasan tadi. Ulasan yang pertama, bersabar dengan melihat teladan iman. Dan yang kedua, bersabar menjaga hati dan mulut. Jadi dalam penderitaan, orang minta diajarkan
untuk bersabar, menjaga hati dan mulut. Yakobus 5 ayat 9, di situ dibilang, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Oke, di saat kita sedang menghadapi penderitaan, sering orang mengeluh. Dengan sangat mudah, orang menyalahkan atau mempersalahkan orang lain. Bahkan orang menyalahkan Tuhan. Dengan ilustrasi, ini kok gara-gara dia ini kita jadi begini. Ini gara-gara tuh tante sana ini. Ini gara-gara tuh om ini kok ini. Ini gara-gara kok tuh adik sana ini kok kita jadi begini. Sampai DP ujung-ujung, orang sempat berbicara dengan atau sempat berkata-kata, ini udah Tuhan, kayak pengen kasih kita begini kan. Dalam arti mempertanyakan apa yang Tuhan buat. Dalam arti bukan Tuhan buat. Jadi dia seakan-akan bersalah. Kayak pengen kasih begini bagi kita Tuhan. Dengan kata kasar bahasanya begitu. Yang sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, orang minta diajarkan untuk menjaga hati dan mulut. Menjaga hati dan mulut dalam arti apa yang orang sedang hadapi dengan penderitaan atau suatu masalah besar, ya tidak perlu menyalahkan orang lain. Itu yang kita dapat dari, kita pelajari tadi malam dengan tadi siang. Menjaga hati dan mulut. Usahakan anakmu mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Dan ada juga hal bersungut-sungut. Hal yang bersungut-sungut dalam penderitaan. Kembali lagi ke ilustrasi yang tadi, orang menyalahkan orang lain, semacam orang tua, pasangan, atau orang membanding-bandingkan orang kehidupan dengan orang lain. Sebagai contoh, kenapa dia orang jahat, mereka hidup lebih enak kan? Orang ini kerja baik-baik, hidup baik-baik, malah orang selalu sengsara. Orang selalu merasakan tuh penderitaan. Itu salah satu orang contoh bersungut-sungut. Membanding sekaligus membanding-bandingkan orang keadaan dengan orang lain. Yang kedua, bersungut-sungut, contoh bersungut-sungut, so ini mau berusaha. Karena merasa diri, so nyanak mau maju, kurang mau begini. Jo. Itu salah satu bagian yang bersungut-sungut di ilustrasi dalam kehidupan hari-hari, yang seperti biasanya. Oke, ada sedikit quote di sini. Sikap bersungut-sungut ini biasanya muncul di saat seseorang mulai kehilangan harapan dan akibat dari penderitaan tersebut. Makanya keluar tuh semua kata-kata itu. Dari garis besar hal bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya, hal-hal itu yang membuat hati kita semakin pahit. Oke, orang lanjut. Orang kembali ke kata sabar. Karena sabar, kata sabar, kesabaran sejati diuji dari bagaimana orang menjaga sikap hati dan perkataan di saat orang menghadapi, menjalani, dan di dalam keadaan yang buruk sekalipun. Orang kembali lagi, DP kunci cuma doa. Karena cuma doa yang orang boleh bertanya, dan cuma doa yang boleh orang berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, dari tiga hal tadi, di hal yang ketiga yang kita mau coba jabarkan, yang pada akhirnya percaya pada akhirnya yang indah dari Tuhan. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Itu Yakobus bilang. Jadi diambil contoh tentang Ayub.
Adapun penderitaan yang torang alami saat ini, semua memiliki batas waktu. Torang ingat-ingat jo, selalu ada tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak pernah merancang penderitaan buat orang, atau merancang untuk orang kehancuran, orang kehidupan kehancuran. Tuhan mengizinkan ujian-ujian, percobaan itu untuk memurnikan iman kita, untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Dia dalam arti lebih sering berdoa, lebih sering bertanya, lebih sering minta berkat, minta hikmat yang terutama. Lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan, minta petunjuk. Dan orang ingat-ingat jo, ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kesimpulan dari ketekunan, kata ketekunan ini, yang kita boleh simpulkan kita pemikiran sendiri, ketekunan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ketekunan untuk lebih sering berkomunikasi. Ketekunan lebih sering bertanya, meminta, dan memohon petunjuk. Itu yang kita simpulkan sendiri dari kita pengertian. Mungkin orang masing-masing punya pengertian sendiri tentang kata ketekunan ini. No? Dan di ayat 4, dari Yakobus 1 ayat 2-4, ayat 4 bilang, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita baca ulang-ulang ini, ayat ini dahsyat sekali, luar biasa. Sangat menginspirasi. Dalam arti menginspirasi, banyak orang punya pemikiran yang, orang ini kurang menderita terus ini. Bagaimana, Kang? Dalam pemikiran manusia. Kalau balik ke ayat ini, Tuhan bilang berbahagialah. Dalam arti berbahagia, menjadi suatu kebahagiaan. Dalam arti suatu kebiasaan, suatu kebahagiaan saat orang menghadapi pencobaan, di mana orang selalu diterpa dan selalu diajarkan melalui pencobaan itu. Itu salah satu hal yang kita tangkap dan kita dapat selama ini. Oke, dalam Yakobus 1 ayat 13-14. Bagi teman-teman, om-om, tante-tante yang boleh membacakan. Yakobus 1 ayat 13-14. Kalau yang sudah apa, boleh membacakan. Baik, saya bacakan ya. Oke. Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Betul. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi orang boleh dengar. Dari ayat sendiri ada kasih penjelasan. Jadi pencobaan itu yang datang karena orang mau. Kasarnya begitu di bahasa Manado, Kang. Oke, orang lanjut. Adapun kisah Ayub yang orang tahu bersama, yang pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Di peternak-ternak yang mati, berapa itu? 7.000 ekor atau berapa ribu ekor, Tuhan lipat gandakan jadi 15.000 ekor. Dia dapat anak lagi. Tuhan kasih anak lagi dia. Dia hidup makmur kembali makmur. Karena dia ketekunan
dengan dia punya kesabaran waktu saat dia menghadapi itu penderitaan. Jadi di sini orang ingat-ingat Jo, bahwa yang mana Tuhan menolong Ayub waktu zaman itu, melewati masa-masa sulit, masa-masa penderitaan. Dia Tuhan yang sama, yang sampai saat ini yang boleh orang memulihkan orang keadaan dalam apapun orang keadaan sekarang. Sebagai penutup yang panjang, mari orang balik ke kata sabar. Sabar bukan tanda orang lemah, bukan sebagai tanda orang itu punya kelemahan, itu kata sabar. Mengalah untuk menang bukan menyatakan orang pengelamahan. Mengampuni dan memaafkan bukan menunjukkan bahwa orang punya kelemahan. Adapun kata-kata sabar, adapun sifat sabar yang orang tunjukkan bukan menunjukkan bahwa orang ini lemah, melainkan tanda yang menunjukkan bahwa orang punya iman yang kuat. Bahwa orang punya Tuhan yang besar. Apapun yang orang jalani dengan sabar, di balik kesabaran itu, orang tahu ada Tuhan, dan ada Tuhan yang besar, yang selalu setia, bersama-sama dengan orang menghadapi penderitaan apapun yang orang hadapi. Semoga pembahasan singkat ini boleh menguatkan kita bersama dalam menjalani hari-hari ke depan dan mempersiapkan diri sampai Tuhan datang. Yang adalah doa dan harapan kita bersama. Amin.